Itu dia satu buah video persembahan dari Telkom Indonesia pada siang sampai sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, luar biasa sekali, ada banyak anak-anak muda inspiratif, kolaboratif tentunya, dan outstanding. Ada dari Sabang sampai Merauke ya, dari berbagai kota, dari rumah masing-masing tentunya. Sudah menghadiri acara kita pada siang sampai sore hari ini di acara kita Graduation Day Mentorku by Living in Telkom 2021. Bersama saya Stephanie Putri sebagai Master of Ceremony untuk acara kita pada siang sampai sore hari ini. Yang saya hormati juga sudah hadir pada siang sampai sore hari ini nanti tentunya, yaitu Pak Iwan Setiawan selaku Vice President untuk Human Capital Organizational Effectiveness Telkom Indonesia. Tentunya juga ada Karama Sugiharto selaku Assistant Vice President Human Capital Organizational Effectiveness Telkom Indonesia. Ada Kak Maya dan kakak-kakak mentor lain tentunya, luar biasa sekali. Halo kakak-kakak, terima kasih sudah hadir ya. Dan gak kalah penting pasti ada kakak-kakak badi, kakak-kakak panitia Mentorku by Living in Telkom. Dan yang paling luar biasa, paling membanggakan adalah adik-adik 250 menti Mentorku by Living in Telkom. Boleh kita tepuk tangan virtual yuk. Tepuk tangan virtual silakan, luar biasa sekali ya. Nah, sebelum memulai acara kita, silakan adik-adik di sini boleh ya klik 3 button dan ganti namanya dengan format apa? Formatnya adalah nama, universitasnya, dan topik mentoringnya kemarin. Oke, nama, universitas, dan topik mentoringnya kemarin. Silakan boleh langsung diganti aja. Nah, untuk kakak-kakak mentor, silakan kakak-kakak mentornya juga boleh ya nama, mentor, dan topik mentoringnya. Silakan ya. Boleh saling sapa-sapa di kolom chat. Waduh, kolom chatnya tumben sepi sekali ya. Mungkin masih mengagumi wajah satu sama lain kan karena virtual ya, jadi nggak sempat sapa-sapa di chat, tapi boleh sekarang sapa-sapa, silakan. Oke, selamat datang semua, halo, hai. Boleh pakai emoji-emoji juga ya yang menggambarkan gimana sih rasanya hari ini excited setelah dinamika 1 bulan. Akhirnya hari ini kita kumpul bareng-bareng dan so sad kita akan graduation day, tapi besok-besok pasti kita akan ketemu lagi gitu kan. Dan silakan menyalakan kamera jika tidak terkendala jaringan tentunya. Boleh di next slide silakan. Oke. Ya, selanjutnya kita akan ada apa ya? Nah, jangan lupa untuk mengabadikan keseruan graduation day hari ini. Caranya silakan boleh bebas, sekreatif, dan semenarik mungkin. Langsung aja di post di Instagram story masing-masing dan mention kita di @livingintelkom dan @kampusupdate. Boleh ya, silakan. Jangan lupa semenarik dan sekreatif mungkin. Next slide. Oke, ada rangkaian acara yang luar biasa untuk hari ini ya. Yang pertama adalah kilas balik perjalanan Mentorku by Living in Telkom. Keseruan mentoringnya gimana sih di setiap kelompoknya seperti itu. Dan yang kedua ada final report atau summing up dari program Mentorku by Living in Telkom yang akan disampaikan oleh Karama. Dan juga yang ketiga akan ada kesan-pesan menti dan mentor, dilanjut dengan adanya awarding session untuk Superlative Awards. Wow, apa tuh Superlative Awards? Dan tentunya akan ada awarding session dan juga speech dari Pak Iwan Setiawan untuk pengumuman Best Menti terpilih. Sebanyak 5 Best Menti yang nanti akan mengikuti mini internship 3 days to night exclusive program bersama Telkom Indonesia langsung ke Jakarta. Dari kota masing-masing, pokoknya langsung ke Jakarta nanti ya. Dan nanti akan ada Kahoot time, baru nanti acaranya akan ditutup dan sampai jumpa lagi nanti di batch-batch selanjutnya gitu ya. Oke, boleh di next slide silakan. Kita saksikan Journey Mentorku by Living in Telkom.
ikuti keseruan graduation day pada hari ini. Itu dia video sederhana dari Living Telkom. Waduh, ketagihan ya videonya sampai 2 kali mau ke play gitu kan. Tapi intinya tadi di video tadi ada banyak foto-foto adik-adik semua selama mengikuti mentoring. Biasanya kan selesai mentoring selalu diajakin tuh, ya foto bareng, foto bareng, foto bareng gitu kan. Nah itu jadi memori yang luar biasa buat nanti ke depan kalau lagi, kayaknya kangen mentoring deh, silakan boleh dilihat lagi ya foto-foto lagi bersamanya seperti itu. Oke, nah silakan adik-adik, kita mengajak adik-adik semua untuk menuliskan kesan dan pesan mengikuti Mentor2 by Living in Telkom. Caranya seperti apa? Tuliskan di mentimeter.com, dibuka dulu nih, mentimeter.com gitu ya, dan masukkan kodenya 5037544. Boleh ya, silakan. Oke, Kak bisa buka Mentimeternya dari mana aja? Dari mana aja? Dari handphone bisa, dari laptop bisa ya. Silakan. Oke, mentimeter.com, masukkan kodenya 5037 5444. Oke. Nah, atau kalau misal ada kendala nih, kalian bisa lihat di kolom chat, Kak Sakuntala sudah mengirimkan linknya. Bisa dibuka di situ, bisa langsung tuliskan juga apa sih kesan dan pesan setelah mengikuti Mentor2 by Living Telkom. Wow, sudah banyak yang masuk sepertinya, sudah banyak yang menulis. Nih, Kak Stefani bakal pilih ya, dari Mentimeternya siapa nih? Wow, dia bilang seru, Jaya, Jaya, Jaya. Mungkin aku mau yang menulis Jaya, 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 nih menarik banget ya. Boleh on mic siapa tuh yang menulis Jaya, Jaya, Jaya? Kesan-pesannya di Mentor2 by Living Telkom. Ada di sini adik-adik yang menulis? Siapakah? Oh, nggak ada yang mau ngaku ya, malu-malu ya di sini ya. Oke, kalau gitu Kak Stef pilih yang lain ya. Sambil yang satunya masih malu-malu gitu kan. Ada grateful di sini ya. Oh, seru. Seru dulu deh, seru. Siapa nih yang nulis seru? Ada? Oke. Adakah di sini atau lupa ya tadi ya menulis apa ya di Mentimeter saya? Oke. Nah, insightful. Yang menulis insightful ada di sini? Oke. Nah, ini ada nih yang on kamera, ada di sini yang on kamera, ada siapakah wajah-wajahnya? Banyak sekali ya yang Kartika Koni, boleh yuk sampaikan kesan dan pesan ya mengikuti Mentor2 by Living in Telkom. Sambil terus berjalan ya Mentimeternya, pengen lagi tuh ada juga. Silakan Kartika Koni. Ya, halo Kak Stefani. Kesan-pesan buat mentoring tahun ini ya, seru banget. Sekelompok menti itu kayak seru banget ya, dari mentornya, dari badinya, terus sekelompok menti itu semua bonding banget kita di minggu ketiga, terus sampai ada graduation ala-ala dari Communication 9. Pokoknya seru banget, insightful banget dari mentornya, terus dari teman-temannya juga seru banget. Berkesan banget sih mentoring kali ini. Thank you, Kak Stef. Thank you Kartika. Wow, sampai ada graduation sendiri juga ya untuk kelompoknya ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 9. Siapa kakak mentornya, Kak Kartika? Kak Faza Rasya dan... Oh, Kak Faza. Oke. Keren loh adik-adiknya Kak Faza ya. Adik-adiknya sampai ngadain graduation sendiri gitu ya. Kak Faza andalan nih, Kak Faza mutlak gitu kan langsung tuh ya di kolom komentar. Luar biasa. Selanjutnya siapa nih? Mungkin mau Salman Farid, silakan. Boleh minta pesannya, boleh kenalan dulu juga ya. Oke, halo Kak. Sebelumnya kenalin, aku Salman dari ITB dari topik Career Planning. Kemarin kesannya insightful banget Kak, mentoringnya dari mulai belajar tentang CV, terus belajar tentang ya bagaimana menentukan karir ke depan gitu. Banyak banget deh yang aku pelajari. Terus teman-temannya juga keren-keren gitu Kak. Jadi saling support dan saling tahu satu sama lain aja sih. Jadi kayak wow ternyata keren-keren juga ya teman-teman. Terus mentornya juga sangat mengayomi sampai tahu seluk-beluk mentinya gitu Kak. Nggak tahu dari mana. Sampainya nge-stop gitu kali ya. Tapi Jago keren ya, banget Kak. ya. Iya.
Makasih Kak. Terima kasih banyak, Salman Farid, luar biasa sekali. Nah, di sini juga ada yang menulis grateful nih, Calvin ya. Calvin tadi konfirmasi nih menulis grateful. Silakan Calvin, boleh menyampaikan kesan pesannya. Oke, Calvin dari topik, sorry di sini on kamera Calvin UAJ boleh nih menyampaikan kesan pesannya. Mungkin ada. Halo. Oh, halo. Hampir Hai curiga. Kak Stefani. Halo Calvin. Boleh silakan Calvin ya. Sebenarnya seru banget, apalagi kelompok 7 communication. Halo. Kita habis selesai 4 sesi, kita ada sesi sendiri untuk kenalan lebih jauh, untuk ngobrol-ngobrol. Asik banget, Kak. Oke, thank you Calvin. Luar biasa ya pada rajin-rajin ya mentingnya. Kak Stefani pikir tuh kayak ya udah 4 kali mentoring sama graduation hari ini, tapi nambah sesi sendiri loh, itu sangat luar biasa ya. Tidak terduga ternyata adik-adik ketagihan menambah sesi ya. Siapa lagi ya di sini yang menulis? Oke, cewek lagi. Siapa ya? Nah, ini ada yang pakai filter graduation. Mungkin Marcel dulu deh, Marcel Andrian nih ya. Silakan karena pakai filter lucu ya, udah siap banget filternya. Oke, terima kasih Kak Stefani. Semuanya perkenalkan, nama aku Marcel dari kelompok 24, bidangnya self growth and design thinking. Kesan saya is wonderful, benar-benar luar biasa banget. Apalagi kelompok 24 lah, support banget. Terus kemudian Kak Cana dengan materi-materinya yang luar biasa. Bahkan setelah event kita melakukan yang namanya kolaborasi. Gila, mantap jiwa banget sih. Terus kemudian dari 24 juga kita adakan beberapa kegiatan di luar apa namanya, di luar pertemuan empat kali itu. Kita juga bikin startup ala-ala. Wah gila sih, kita jadi CEO, CMO dan CTO, mantap jiwa pokoknya konsepnya dari Kak Cana. Terus ada kakak badinya Kak Kinanti, mohon maaf Kak Kinanti. Nah, Kak Kinanti itu selalu sabar, apalagi dengan kehektikan aku sendiri yang dengan beberapa event yang berjalan. Jadi is awesome gitu. Pokoknya kelompok 24 mantul banget sih dengan materi-materinya juga. Thank you, itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Terima kasih Marcel, tepuk tangan virtual buat Marcel. Kaget loh tadi bikin startup, wow, mentoringnya langsung ya, diajak bikin startup, langsung coba jadi CEO, CMO, CTO, langsung tuh. Waduh, nggak kebayang ya bikin startup 1 bulan, tapi luar biasa ya, bisa dapat insight baru dari kakak-kakak mentornya. Nah, mungkin satu lagi ya, sambil terus berjalan Mentimeternya di sini, ada Nadia Putri dari Universitas Indonesia, silakan. Ini lucu banget, dia pakai bendera Indonesia, jadi kan excited gitu ya. Silakan Nadia. Oke, Kak Stefanis, jujur aku kaget banget namanya panggil untuk ke satu-satu tadi udah 2 sama teman-teman, terus juga tadi juga ada Koni dari kelompok 9. Thank you banget teman-teman kelompok 9 karena benar-benar bond, aku merasa jadi ada keluarga baru di sini dan semoga aja kita bisa terus berhubungan walaupun living in Telkom ini udah dari aku Kak. Terima kasih banyak Nadia. Tepuk tangan virtual lagi. Waduh, ini tadi random aja milihnya padahal ya, karena ada pakai bendera Indonesia kan jadi kayak excited gitu ya. Tapi terima kasih Nadia. Mungkin itu dia menutup, tapi kalau Kak Stefani boleh men-summarize ini ya, luar biasa sekali. Ada insightful, famous, seru, keren, kangen. Tuh ada bilang kangen ya. Lalu ada bilang mentornya keren, nagih ada yang bilang juga. Terus ada yang bilang mantap, keren, wow, dan banyak banget kata-kata yang teman-teman sampaikan di sini. Ini luar biasa sekali. Boleh screenshot loh, boleh di capture, dan barangkali mau dimasukin Instastory boleh, atau mau jadi kenang-kenangan yang manis juga boleh juga. Oke, sekali lagi terima kasih untuk seluruh menti yang menyampaikan kesan dan pesan mengikuti Mentorku by Living in Telkom. Selanjutnya kita akan ada agenda apa sih setelah ini? Nah, ini dia. Selanjutnya,
adalah penyampaian final report tentunya atau summing up session selama program Mentorku by Living in Telkom yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kak Rama Sugiharto selaku Assistant Vice President Human Capital Communication Organizational Effectiveness Telkom Indonesia. Kepada Kak Rama, mau sapa-sapa dulu. Selamat siang, Kak Rama. Selamat siang, Kak Stefani. Selamat siang, bagaimana kabarnya Kak Rama? Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat semua ya. Alhamdulillah, sehat-sehat dan luar biasa. Tentunya Kak Rama sedang working from office or working from home? Hari ini working from home. Tadinya mau ke office, kayaknya jadi di home. Oke, tapi tentu protokol kesehatan nomor 1 ya, Kak Rama ya. Siap. Oke, Kak Rama, untuk waktu dan lain dipersilakan untuk menyampaikan final report terkait Mentorku by Living in Telkom. Oke, makasih Kak Stefani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Berarti mentornya sudah menginfiltrasi culture-nya Telkom ya. Semangatnya jam berapapun harus tetap pagi gitu. Terima kasih yang saya hormati VP Human Capital Organizational Effectiveness Telkom, Pak Iwan. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari tim Kampus Update yang pada kesempatan kali ini menjadi strategic partner kita untuk running program Mentorku. Dan yang pastinya saya sapa juga teman-teman saya di Telkom, para talent terbaik yang memang saat ini berkenan gitu ya untuk berbagi kepada adik-adik semua menti sebagai mentor. Dan yang pasti saya juga sapa seluruh adik-adik menti peserta program Mentorku 2021 by Living in Telkom. Yang pasti syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai pada titik saat ini gitu, setelah 1 bulan lamanya teman-teman mendapatkan live experience dari para mentor dan talent terbaik di Telkom. Jadi ngerasakan langsung gitu ya, bekerja dengan talent-talent itu memang beda gitu ya. Ilmunya banyak, sharingnya enak gitu ya. Dan pada akhirnya setelah 4 kali bertemu dalam 1 bulan, sampailah pada titik graduation hari ini. Dan semoga harapan saya yang pasti untuk adik-adik menti bisa membuka dan lebih memantapkan yang tadinya waktu di awal-awal masih bingung ya, pathnya ini saya mau lanjut kerja langsung atau lanjut kuliah gitu ya. Harapannya dengan sudah dapatnya experience dengan para mentor, adik-adik menjadi lebih clear gitu ya, kalaupun bekerja nanti seperti apa, suasana bekerja nanti seperti apa gitu ya. Dan yang pasti Telkom menyambut baik teman-teman talent muda nih, apalagi sudah berinteraksi dengan para mentor di Telkom gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau tertarik dengan Telkom kita tentunya juga menyambut baik gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini izin melaporkan ke Pak Iwan kegiatan kita selama 1 bulan ini, Bapak. Alhamdulillah secara overall feedback dari teman-teman sangat bagus gitu. Dari rating 5, feedback dari seluruh peserta dan mentor itu di 4.6. Memang belum sampai sempurna 5 gitu ya. Karena kata Kak Maya, kesempurnaan itu milik Tuhan gitu ya. Artinya ini juga ada room for improvement untuk kita gitu ya. Tapi secara overall sangat baik feedback dari teman-teman, dan tadi juga tergambar dari Mentimeter kesan dari teman-teman Menti sangat baik gitu. Kalau kita zoom out lebih dalam, feedback ini indikatornya terdiri dari 3, mulai dari kurikulumnya. Ini kita juga tanyakan ke teman-teman gitu ya, bagaimana kesesuaian kurikulum. Kemudian dari sisi variabel indikator mentoringnya juga kita tanyakan bagaimana proses mentoringnya, termasuk menti participation. Nah ini kita memang spesifik tanya ke para mentor
bagaimana sih keaktifan dari teman-teman dan adik-adik menti ini. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebagai laporan juga ke Pak Iwan, alhamdulillah memang secara kurikulum dari sisi kejelasan materi, kemudian modul yang disampaikan, termasuk tugas-tugasnya ini juga cukup baik, Pak Iwan, secara feedback, termasuk dari sisi mentoring. Nah, ini yang 4.4 ini yang relatif paling kecil gitu ya, meskipun masih kategori sangat bagus, itu di durasi. Nah, kayaknya nggak tahu nih, kalau lihat dari Mentimeter tadi nagih, jangan-jangan durasinya kurang gitu ya. Nah, ini menjadi feedback kita juga gitu ya, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa iterasi dan dari feedback teman-teman ini bisa kita jadikan improvement ke depan. Oke, kemudian kalau dari sisi indikator partisipan menti, lanjut. Ya, jadi secara overall juga sangat baik, Pak Iwan. Jadi di level 4.7 dari skala 5. Nah, ini teman-teman mentor ini menilai pemahaman yang disampaikan dari sisi menti juga dinilai cukup baik, keaktifannya juga, termasuk keseriusan gitu ya, mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan mentor itu dengan sangat baik. Nah, itu feedback dari para peserta dan mentor. Kalau dari sisi kehadiran, alhamdulillah juga cukup bagus. Next slide. Oke. Kalau dari sisi kehadiran, tadi saya cek, Pak Iwan, dari sisi mentor 100% hadir, Pak. Artinya teman-teman mentor benar-benar mendedikasikan waktunya gitu ya, mendeliver di tengah hektiknya pekerjaan gitu, tapi masih komit untuk mendeliver mentoring ke adik-adik menti. Sedangkan kalau dari si menti tadi sekitar 98%. Jadi memang ada 2% yang mungkin berhalangan hadir gitu ya, tapi kendalanya karena ada yang sakit gitu ya, atau ada kendala jaringan dan seterusnya. Nah, kemudian secara umum, ini beberapa testimoni yang kita capture dari teman-teman menti begitu, tapi poinnya sama dengan yang tadi di Mentimeter gitu ya, bahwa teman-teman kami lihat cukup happy gitu, dan mudah-mudahan ini mendapatkan pengalaman yang beda dan bisa menjadi bekal nanti setelah lulus kuliah gitu ya. Dan kalau pada saatnya nanti bergabung dengan Telkom, ya mudah-mudahan adik-adik menti ini kalau bisa jangan bubar grupnya ya, karena bisa jadi nanti first hand information tentang pembukaan rekrut Telkom kalau ada, nah kita juga sampaikan lewat jalur teman-teman gitu. Oke, next slide. Nah, dalam kegiatan siang ini, Pak Iwan, kami laporkan juga, selain tadi dari feedback dan testimoni teman-teman, izin pada hari ini kita akan juga melakukan awardee, Pak. Sebenarnya ada superlative award kita nyebutnya ya. Ada beberapa kategori, nanti ada yang paling kolaboratif, paling inovatif, kreatif, dan influence. Nanti akan disampaikan langsung oleh para mentor. Tapi juga ada juga kita akan pilih nanti yang menjadi best of the best mentee, dan harapannya nanti Pak Iwan berkenan untuk mengumumkan gitu ya. Yang pasti dari 250 orang ini memang sudah terpilih, Pak. Jadi kalau kita lihat nilainya itu memang sangat baik gitu ya, di atas 85 semua gitu ya. 90 juga banyak. Nah, ini kita lihat dari beberapa kriteria, mulai dari awal apply, kita lihat nilai CV, kemudian IC yang dibuat, kemudian proses FGD juga kita lihat gitu ya, termasuk di overall participation, kita juga capture dari si performance, competence, dan behavior-nya, termasuk pada saat posting, kemudian pre-test dan post-test. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kriteria yang cukup fair, dan kemarin kita berdiskusi dengan tim cukup sengit, Pak, karena nilainya itu bedanya 0,0 gitu. Tapi saya yakin teman-teman di sini semua terbaik gitu ya, dan kebetulan aja kita harus memilih best mentee sebanyak 5 orang untuk kita ajak untuk nanti mini internship di Telkom, di TLT gitu ya.
Siapa tahu nanti kita juga sempat one day with Pak Iwan gitu, bisa makan bareng dengan Pak Iwan gitu ya, mengikuti kegiatan VP, apalagi kalau bisa mampir ke tempatnya direktur gitu ya, biar bisa ngerasain gitu. Oke, lanjut. Oke, nah yang pasti pada kesempatan kali ini mungkin nitip pesan kepada adik-adik gitu ya, bahwa pengalaman yang luar biasa tadi bertemu dengan para mentor dari teman-teman Telkom, harapannya adik-adik bisa juga menularkan gitu ya berita-berita baik tentang Telkom gitu ya, bahwa Telkom ternyata tidak seperti yang dipersepsikan dulu gitu ya, bahwa sekarang udah sangat digital, orang yang muda-muda gitu ya, suka sharing dan lain-lain gitu ya. Dan harapannya kalau memang nanti pada saatnya, sekali lagi saya mention lagi, ingin bergabung dengan Telkom, tentunya Telkom juga menyambut dengan baik. Dan yang kedua, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman mentor ini yang sudah berkenan mendedikasikan waktunya dan ilmunya, yang pasti mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada adik-adik dan tentunya sebagai kontribusi teman-teman mentor juga gitu ya, kepada lingkungan gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti rangkaian acara graduation program mentorku kali ini. Sampai jumpa di program-program selanjutnya gitu ya. Jadi stay tune, dan teman-teman sudah menjadi part of our ambassador gitu. Kita akan mungkin banyak aktivitas-aktivitas juga mungkin ya, yang nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman pada saatnya nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai laporan kepada Pak Iwan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Rama. Boleh kita tepuk tangan virtual? Luar biasa sekali Kak Rama menyampaikan dan juga menyampaikan ya bagaimana perjalanan program Mentor Kuba Living in Telkom dari segi statistik datanya tuh sebenarnya seperti apa sih mendapat para menti dan juga mentor seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Rama, dan itu dia tadi ya terkait summing up-nya. Dan sekarang nggak hanya Kak Rama juga, tapi kita juga, dan nggak hanya menti, kita juga ingin mendengarkan dan penasaran terkait kesan-pesan mentor tentunya, tapi ini juga sekaligus dengan pengumuman Superlative Awards. Jadi selanjutnya boleh silakan. Ya, ini dia Superlative Awards. Ada awards apa aja sih pada Mentor Kuba Living Telkom? Ini dia. Ada The Most Collaborative akan dimenangkan oleh 5 menti, dan juga The Most Active akan dimenangkan oleh 5 menti. The Most Kreatif akan dimenangkan oleh 5 menti, dan The Most Influential akan dimenangkan oleh 6 menti. Dan hadiahnya untuk masing-masing menti akan mendapatkan saldo sebesar Rp250.000 di saldo link aja. Itu dia, tapi yang akan membacakan tentu saja bukan Kak Stefani ya, tapi nanti akan ada kakak-kakak mentor yang luar biasa sudah hadir di sini. Oke, siapakah yang pertama di The Most Collaborative? Ya, ini dia. Ada Kak Muhammad Rizky dan juga Kak Witna Wihani akan menyampaikan testimoni terkait program Mentor Kuba Living in Telkom dan juga membacakan kriteria dan siapa pemenang The Most Collaborative Mentees. Silakan untuk Kak Rizky dan juga Kak Witna, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, terima kasih. Terima kasih Kak Stefani. Oke. Halo teman-teman semua. Wah, dapat award pertama nih ya dari sini. Iya. Oke. Testinya nih Kak, silakan mungkin Kak Witna duluan. Waduh, kalau misalkan ngomongin testimonial, jujur ya, aku tuh awalnya tuh tegang, deg-degan karena aku bakal ketemu sama teman-teman yang sebenarnya anak-anak terbaik yang udah dipilih untuk jadi mentinya mentorku ini. Jadi kayak awal-awal aku tegang banget ketemu sama mereka, tapi setelah ketemu sama mereka, gila acaranya asik banget sampai kayak wah, ngerasa aku juga banyak belajar gitu jadi dari mereka. Jadi enjoy banget. Kalau Kak Rizky gimana nih? Oke, kemarin tuh sebenarnya seneng banget sampai kita nggak sampai cuma ngomongin career planning,
kemarin tuh sampai ngomongin wedding planning nih. Kira-kira kalau sampai menikah tuh segimana sih Kak? Dihubungkan sama karir kita gitu. Futuristik Jadi, ya Kak. betul. Jadi ternyata wah karir kayaknya nggak cukup. Mungkin tadi dihubungkan sama yang tadi waktunya kurang panjang kali ya untuk sampai ngomongin ke situ. Wah, Mantap betul. banget nih kelompoknya. Seru banget pokoknya ya. Nah, sekarang kita bakal ngumumin the most collaborative mentees. Siapa aja Iya, pemenangnya? Oke, kriteria the most collaborative mentees yang kemarin-kemarin kalau yang dirasa seneng banget kolaborasi sama yang lain mungkin nanti akan muncul namanya ya. Yang pertama itu adalah kolaboratif dan kontributif. Silakan kalau kita yang berikutnya. Dan juga ada yang kita nilai adalah teamwork dan juga leadership dan juga agile dan growth mindset. Nanti pemenangnya sekali lagi kita bakal ngasih 250.000 saldo link aja untuk yang jadi pemenang. Oke, dan siapa saja most collaborative mentees? Yang pertama, ada lagunya ternyata ya. Siap-siap, selamat kepada yang pertama, Arinasya NK dari Universitas Pajajaran. Oke, yang kedua ada Meliana Stefani Ayu Susanti dari Universitas Brawijaya. Selamat juga untuk Mutia Rahmi Salvia dari Universitas Gajah Mada. Dan ada juga Okrisal Reka Nugraha dari Universitas Diponegoro. Dan juga selamat kepada Dea Damaris dari Universitas Brawijaya. Iya, selamat. Kita Masing-masing ingin mendapatkan link selamat. aja, 250.000 ya. Dan juga jangan lupa untuk bagi-bagi GoFood-nya ya untuk teman sekelompoknya. Itu dia. Oke, itu dia. Terima kasih Kak Stefani, silakan. Terima kasih banyak Kak Rizky dan juga Kak Witna Wihani. Luar biasa sekali. Award pertama, Collaborative Mentees. Ini dia wajah-wajahnya 5. Dan jangan lupa nanti GoFood-nya ya merapat ya ke kakak mentornya. Oke. Tapi selanjutnya akan ada award apa lagi tentunya. Wow, di sini ada The Most Active Mentees akan disampaikan oleh Kak Zaki dan juga Kak Agista. Silakan untuk Kak Zaki dan Kak Agista. Halo teman-teman semua. Halo, Halo. apa kabar semuanya? Luar biasa baik tentunya. Baik, Kak. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Iya, Amin. jadi untuk kali ini saya dengan Kak Zaki akan menyebutkan nih the most active mentees. Tapi sebelumnya mungkin Kak Zaki ingin menyampaikan testimoninya dulu gitu. Oh ya, terima kasih Kak Agi sebelumnya. Teman-teman, testimoni dari saya mungkin sangat berkesan ya, pengalaman berinteraksi dengan para mentee yang memang ternyata hebat-hebat, udah hebat dari sananya gitu ya. Jadi saya sangat senang, bukan hanya saya yang menjadi mentor, tapi ternyata saya juga ikut jadi mentee. Jadi dua-duanya saling belajar gitu. Jadi dan ini bisa jadi break buat saya di tengah kesibukan. Jadi saya ikut merasakan happy gitu ya. Karena saya jadi sadar kalau cara terbaik untuk belajar itu adalah dengan mengajar gitu ya. Dan ini bagus banget programnya. Kalau kata teman-teman mentee itu ya baiknya dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Kak Agis, kalau Kak Agis gimana Kak Agis? Iya, sebenarnya sama sih dengan Kak Zaki. Jadi saya tuh ketemu dengan banyak anak-anak, banyak teman-teman tuh yang pencapaiannya tuh sangat luar biasa. Jadi saya tuh bukan hanya saya yang mengajar, tapi saya juga belajar dari teman-teman ini gitu. Jadi saya harap sih kita semua saling belajar dan saling tumbuh untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan terima kasih buat Telkom Indonesia yang sudah mengadakan acara ini. Ya, semoga acara ini akan berlangsung terus, jadi akan lebih banyak orang yang saling belajar satu sama lain dan tumbuh bersama untuk menjadi generasi yang lebih baik. Ya, mungkin sekarang kita langsung aja ya mengumumkan siapa aja sih. Oh, kriterianya dulu nih sebelum mengumumkan pemenangnya nih. Jadi kriterianya dalam The Most Active Mentees sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, yaitu leadership-nya yang unggul dan responsif, kemudian kontributif dan kolaboratif. Lalu mungkin Kak Zaki bisa lanjut kriteria selanjutnya. Dan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, the most active mentees jatuh kepada jeng 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 jeng. Next. Yang pertama. Fauzi Sofi
Sofian dari Universitas Telkom, Laven Haryanto dari Universitas Telkom, Fitri Aryasyah Pratama dari Universitas Sriwijaya, Ahmad Fauzan dari Universitas Indonesia, dan Dira Safalia dari Institut Teknologi Bandung. Selamat ya teman-teman. Selamat Semuanya buat berhasil teman-teman yang link mendapatkan aja. The Most Active Mentis. Semoga saldo link ajanya bisa ditabung buat beli bibit reksadana ya. Oke, terima kasih banyak Kak Agista dan juga Kak Zaki. Boleh yuk kita tepuk tangan buat Kak Agista dan Kak Zaki, dan tentunya 5 menti terpilih di The Most Active Mentis. Luar biasa sekali ini, yang biasanya aktif-aktif nih kalau di kelas, ini dia wajah-wajahnya. Jangan lupa tadi ya, hadiahnya nanti meluncur, akan kita transfer gitu kan. Oke, selanjutnya akan ada award apa lagi? Silakan. Oke, selanjutnya The Most Creative Mentis akan disampaikan oleh Kak Aulia dan juga Kak Anggita. Halo Kak Aulia dan Kak Anggita, silakan. Halo Kak Stefani. Terima kasih. Halo Kak Aulia. Halo Anggita, halo teman-teman semua dari grup 10 dan teman-teman yang lain. Iya. Halo juga teman-teman, terutama kelompok aku, kelompok 19. Oke, kita untuk yang sekarang akan membacakan kategori terkait dengan The Most Creative Mentis. Cuma kita sebelumnya akan menyampaikan dulu nih testimoni kita terkait program mentoring dari Living in Telkom. Mungkin dari Kak Aulia, gimana Kak kesannya selama jadi mentor? Oke, thank you Anggita. Jadi kesan-pesannya seru banget ya, nggak kerasa 4 minggu itu cepet banget berlalu. Dan di awal juga sebenarnya nggak kebayang mentornya bakal seperti apa, ternyata seru banget gitu. Nggak nyangka kalau misalnya teman-temannya itu antusias, dan kitanya juga sendiri jadi banyak belajar, nggak cuma sharing tapi juga mendapatkan insight baru dari adik-adik menti ya. Jadi harapannya sebagai mentor, saya sih pengennya teman-teman sukses semua gitu ya, ada di program mentor ini. Itu kalau dari aku, Kak Anggita. Oke, iya sama banget nih Kak Aulia, aku juga dapat banyak insight selain sharing ke teman-teman. Jujur aku juga dapat banyak insight dari teman-teman mentiku di kelompok 19. Kemudian karena aku mungkin scholarship kali ya, jadi flashback sama persiapan menyiapkan beasiswa di tahun, udah agak lama sebenarnya, tahun 2014, tapi semoga masih relevan untuk teman-teman semua. Oke, untuk The Most Creative Mentis ini ada kriterianya, boleh di next. Untuk kriterianya itu yang pertama aktif membagikan kegiatan mentoring melalui sosmed, kemudian konten dan summarize mentoring yang disampaikan kreatif, menjelaskan insight dengan komprehensif dan menarik. Wow. Oke, kemudian inisiatif menciptakan konten dari dan menarik, dan selanjutnya agile dan juga growth mindset. Hadiahnya sama, 250.000, saldo link aja untuk masing-masing. Silakan, siapakah pemenang The Most Creative Mentor? Oke, ini ada 5, ada Kartika Tony Brule dari Undip, kemudian Kak Aulia, silakan. Ada Adinda Sekar Putri dari Universitas Erlangga. Ada Atta Rizky dari IPB University. Kemudian ada Ferdiansyah Maulana Syaputra dari Universitas Telkom. Dan yang terakhir ada Michael Adrian Sevinko, aduh maaf, enggak, semoga benar ya, dari UTM. UTY Kak. UTY, sorry, nggak kelihatan bawahnya. UTY dan terima IPB. kasih. Selamat kepada para pemenang. Semoga 250.000 bisa dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Anggita dan Kak Stefani. Boleh tepuk tangan yuk untuk Kak Anggita dan juga Kak Aulia, luar biasa sekali. Dan tentunya untuk The Most Creative Mentis 5 ini yang rajin banget nih, bikin-bikin TikTok, bikin reels tadi juga ya, dan bahkan tuh kalau sampai ngepost tuh titik-titik gitu ya, udah kayak selebgram gitu, titik-titik banyak banget gitu kan. Tapi ini dia yang memeriahkan bagaimana sosial media kita bisa hidup dan tentunya bisa sharing insight juga ke teman-teman lainnya. Dan siapapun yang jadi followers dan apapun itu ya, dengan melihat sosial medianya, jadi kayaknya rasanya tuh belajar juga dari konten-konten yang dibagikan. Itu dia The Most Creative Mentis. Selanjutnya,
Oke, ini award terakhir di Superlative Awards, yaitu kategori The Most Influential Mentees akan disampaikan oleh Kak Fasya Maudia dan juga Kak Lisa Brina Rizky. Kak Fasya dan Kak Lisa Brina, silakan. Oke, terima kasih Kak Kak Stefani. Hai Kak Lisa. Halo Masya. Dan juga teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Ini adalah award terakhir ya, Kak. Jadi agak bulan ya buat kita ya. Influential. Tapi Kak Lisa, boleh dong ceritain dulu sebelumnya perasaan atau testimoninya Kak Lisa nih terkait kegiatan mentorku ini. Ketemu sama teman-teman di kelompok 4. Halo. Aku kebetulan khusus kelompok career planning and preparation. Jadi banyak ngutak-ngatik planning-planning teman-teman. Kira-kira karirnya mau kemana. Dan ternyata recharging buat aku. Tiap minggu aku nunggu sesi-sesi ketemu menti. Sama banget. Sama banget nggak? Iya. Kalau sama di wedding aku planning juga nggak, Kak? Kenapa, Kayak kelompok yang sama wedding planning juga nggak? Nggak sampai kayak Mas Rizky, kayak wedding planning, tapi jadinya ke aku iteratif proses, jadi kayak, refleksi lagi ya, kalau teman-teman kayak gini, di aku kayak gimana ya, gitu. Tapi, boleh nggak aku ingetin teman-teman, Kak Fasya? Silakan. Yang paling penting dari planning adalah apa, teman-teman? Yang paling penting adalah diwujudkan. Oke. Kalau Kak Fasya gimana? Kalau dari aku sih, aku setelah mentoring pertama langsung berasa sangat ini ya Kak ya, sangat berkontribusi untuk community. Oke, gimana tuh? Enggak ya, jadi sebenarnya aku tuh pas sebelum aku mentoring tuh, aku sempat nanya-nanya dulu nih sama mentor yang lain, karena kan aku terakhir gitu ya Kak. Aku tuh takut beban banget buat aku, karena ini adalah anak-anak yang teman-teman malah kebalikannya, malah tadi benar yang kata Kak Zaki ya, Kak Zaki bilang bahwa ternyata tuh dengan kita lebih banyak sharing, kita malah lebih banyak earn something gitu. Jadi ini benar-benar jadi turning point banget buat aku juga sebagai Fasya ya, sebagai manusia gitu, bahwa oh iya dengan kita memberi lebih banyak, kita akan juga mendapatkan lebih banyak gitu loh. Itu Kak kalau dari aku. Kalau gitu langsung aja ya Kak ya, kita akan mengumumkan siapa the most influential, tapi ini adalah kriterianya. Jadi kriteria the most influential mentees itu adalah selama mengikuti rangkaian kelas mentoring, menti unggul dalam beberapa hal sebagai berikut, yaitu kolaboratif dan kontributif, gak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Selanjutnya Kak Lisa? Teamwork dan leadership-nya juga bagus. Lalu ada agile dan growth mindset yang oke. Oke, dan juga nanti setiap menti yang berhasil memenangkan The Most Influential Mentees akan mendapatkan hadiah saldo link aja sebesar Rp250.000. Kalau gitu langsung aja ya Kak ya. Kita lihat siapa dia pemenangnya. Oke. Selamat. Oke, langsung ke Pak Iwan ya pemenangnya. Oh tidak. Tidak. Selamat Yang untuk pertama. Edmiranti, Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya Kak. Devi Octaviana, Universitas Bung Karno. Adam Permana dari Universitas Indonesia. Lalu Labibah Salsabila dari STIE Perbanas Surabaya. Ada Maftuh Rizky dari Universitas Pajajaran. Lalu selanjutnya ada Salman Farid, Institut Teknologi Bandung. Oke, selamat untuk para pemenang. Dan langsung saja kita kembalikan ke Kak Stefani. Terima kasih banyak Kak Fasya dan juga Kak Lisa Brina. Boleh tepuk tangan untuk kedua mentor kita nih yang sudah menyampaikan Superlative Awards, dan congratulations untuk pemenang di award terakhir di Superlative Awards, yaitu The Most Influential Mentees. Luar biasa sekali ya, tentunya ini udah banyak banget tadi, kurang lebih 20 menti terpilih di berbagai awards, Superlative Awards, dengan berbagai kategori yang menarik juga. Nanti kalau ditanya, Kak, nanti hadiahnya kapan ya? Di transfernya dan sebagainya, nanti pasti akan dikontak sama kakak-kakak badinya tentu saja. Jadi ditungguin aja, dan yang paling penting adalah udah punya link aja, karena nanti pemrosesan hadiahnya adalah melalui link aja. Sekali lagi selamat untuk seluruh mentis terpilih, 20 mentis yang terpilih, dan yang belum terpilih pun bukan berarti tidak hebat ya, tentu hebat-hebat semua, sampai kita kakak-kakak yang memilih juga kakak mentornya panik gitu ya, aduh ini bagus juga, kita yang dengerin obrolannya tuh rasanya mau milih semua begitu ya.
Tapi sekali lagi terima kasih dan selamat untuk 25 artis terpilih dan selamat untuk kita semua tentunya. Oke, dan yang gak sabar tentunya ditunggu-tunggu pengumuman Best Mentee, 5 Best Mentee terpilih. Dari tadi udah nungguin ya. Tadi udah di-spoiler juga siapa akan menyampaikan award untuk 5 Best Mentee terpilih. Langsung saja saya sapa, nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Iwan Setiawan selaku Vice President untuk Human Capital Organizational Effectiveness Telkom Indonesia. Saya mau langsung sapa Pak Iwan Setiawan, selamat siang, Pak. Siang, Kak Stefani. Siang, teman-teman semua. Oke, Pak Iwan, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi setelah dari... Alhamdulillah. Sehat-sehat, Mbak Stefani. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Iwan lagi di mana, Pak? Working from home? Atau... Saya hari ini kebetulan sedang WFH. WFH. Iya, betul. Silakan Pak Iwan Setiawan untuk menyampaikan pengumuman, tapi mungkin sebelum itu Pak Iwan juga ingin memberikan insight kepada adik-adik semua. Silakan Pak Iwan, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, baik Kak Stefani. Izin rekan-rekan adik-adik semua ya, pengumuman nanti di akhir ya. Kalau saya umumkan hari ini atau saat ini mungkin takutnya nanti pada live gitu ya. Jadi nanti di akhir saja diumumkan biar rekan-rekan semua penasaran ya. Baik, izin mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang ini untuk rekan-rekan semua, untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semangat pagi. Pagi. Baik, yang kami hormati rekan kami dari Kampus Update selaku partner pelaksanaan program Mentorku. Kemudian juga yang kami hormati rekan-rekan saya dari tim Living in Telkom ya. Di sini ada Kak Rama, ada Kak Maya. Kemudian tentu saja rekan-rekan para mentor yang juga hadir di kesempatan siang ini. Dan yang terakhir kepada seluruh adik-adik menti ya peserta program Mentorku by Living in Telkom yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau di bulan lalu ketika sesi welcoming kita juga bertemu saat itu ya. Saya melihat wajah adik-adik kita ini tegang, kemudian juga serius, begitu ya. Nah, hari ini saya melihat ada aura yang berbeda. Hari ini saya melihat wajah-wajahnya lebih rileks, kemudian lebih ceria, lebih percaya diri, kemudian juga senyum-senyum ya saya lihat. Dan tadi di chat juga cukup ramai begitu ya. Nah, ini tentunya terima kasih kepada kakak-kakak para mentor yang sudah berhasil melakukan shifting ya dari behavior teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari Kampus Update selaku penyelenggara kegiatan kita di selama 1 bulan penuh ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan graduation day dari program Mentorku. Saya ingin mengucapkan selamat ya pertama-tama kepada seluruh adik-adik peserta Mentorku yang telah selesai menjalani program ini selama kurang lebih 1 bulan. Dan alhamdulillah tadi disampaikan Kak Rama bahwa dari seluruh peserta yang berjumlah 250 orang semuanya telah berhasil lulus mengikuti program Mentorku dan sampai kepada tahapan graduation yang hari ini. Nah, kemudian juga tadi kepada adik-adik yang menerima awarding dari masing-masing bidang. Nah, semoga ini juga menjadi penyemangat ya, bahwa tadi disampaikan semuanya adalah yang terbaik begitu. Namun dengan berat hati begitu, rekan-rekan harus memilih 5 terbaik dari masing-masing begitu ya untuk diberikan awarding siang hari ini. Dan juga ini mudah-mudahan menjadi memorable moment ya bagi adik-adik semua. Kepada kakak-kakak mentor dan juga rekan dari Kampus Update, saya juga mengucapkan terima kasih
telah mendedikasikan waktu untuk adik-adik semua dan juga barangkali mewakafkan ilmunya ya. Ini sesuatu yang menjadi catatan amal baik ya bagi kita semua dan sebagai wadah juga untuk kita sama-sama mengasah skill, mengasah kompetensi sebagai mentor gitu ya. Nah, adik-adik peserta program mentorku, bahwa di sesi welcoming bulan lalu, barangkali adik-adik semua masih ingat ya, ketika saya menyampaikan suatu quote dari Direktur Digital Business, yang juga beliau ada co-founder dari Bukalapak ya, Pak Mas Fajrin Rashid, bahwa the most important skill is skill to learn new skill. Nah, kemudian juga saya masih ingat saya menyampaikan bahwa ada top 10 skills yang paling dicari di era industri 4.0 begitu ya. Nah, hari ini di siang ini disadari atau tidak begitu ya bagi adik-adik semua bahwa adik-adik telah memiliki skill baru ya yang didapat dari para mentor. Di antaranya mungkin kalau saya lihat dari 5 bidang yang kemarin dibuka begitu, nanti adik-adik akan memiliki skill bagaimana menyiapkan career planning, kemudian skill untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun personal branding, dan juga ada satu topik terkait dengan design thinking skill. Nah, ini skill yang luar biasa begitu ya. Jadi terima kasih kepada seluruh kakak-kakak mentor. Nah, berikutnya barangkali pertanyaannya, apakah skill yang tadi akan berguna pada saat nanti adik-adik masuk ke dunia kerja, atau mungkin kalau kita berbicara lebih luas lagi di kehidupan kelak gitu ya. Nah, jawabannya mungkin ada yang menjawab iya barangkali ya, mudah-mudahan menjawab iya semua. Tapi kalau saya mungkin menjawab, kita biarkan waktu yang akan membuktikan gitu ya. Nanti ini mungkin dipegang kalimat saya begitu ya. Suatu saat adik-adik akan merasakan apa manfaat dari skill yang diperoleh selama 1 bulan mengikuti program mentorku. Nah, perjalanan adik-adik masih sangat panjang, kemudian juga PR masih banyak begitu ya, karena adik-adik semua masih berusia sangat muda, masih banyak PR untuk mencari skill-skill yang lain. Kalau di salah satu jurnal dari Harvard Business Review, saya pernah melihat bahwa kondisi ini mungkin seperti diistilahkan bahwa adik-adik ini sekarang sedang collecting the dots begitu ya. Jadi sedang mengumpulkan titik-titik. Jadi titik-titik itu ya dimaksud di sini adalah skill yang tadi. Jadi dari sekian banyak skill yang harus adik-adik kuasai, nah adik-adik sekarang sedang mengumpulkan nih satu-satu skill yang mungkin ke depan akan sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi ini dinamakan collecting the dots. Jadi kumpulkan sebanyak mungkin titik-titik tersebut ya, karena pada saatnya nanti seiring berjalannya waktu maka titik-titik tadi akan terkoneksi satu sama lain ya, atau istilahnya connecting the dots. Jadi kalau dalam bahasa sederhana mungkin kita istilahkan bahwa apapun yang kita pelajari, tidak ada ilmu atau skill yang akan sia-sia gitu ya. Jadi insya Allah semua akan bermanfaat pada waktunya. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi barangkali ya agar lebih clear bagi adik-adik semua. Ada suatu cerita begitu bahwa collecting the dots ini nanti akan terkonek pada saatnya nanti. Nah, saya mengambil cerita dari Steve Jobs. Jadi siapa yang tidak kenal beliau ya. Jadi ketika itu kalau dari cerita yang saya baca, konon beliau ini kan drop out ya dari kuliah. Nah, kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk belajar kaligrafi saat itu. Nah, mungkin suatu ilmu yang tidak populer begitu ya pada saat itu. Namun beliau sangat enjoy begitu mempelajari kaligrafi. Nah, teman-temannya juga bingung kenapa harus belajar kaligrafi. Nah, Steve Jobs sendiri saat itu tidak bisa menjawab begitu. Beliau hanya melakukan dan menikmati begitu ya belajar kaligrafi. Nah, sampai suatu ketika akhirnya beliau menemukan komputer Mac ya, Macintosh ya. Dan ternyata yang membuat Macintosh saat itu lebih unggul dari IBM adalah suatu fakta bahwa komputer Mac itu memiliki banyak huruf dengan font tertentu dibandingkan IBM. Nah, ini yang membuat kejayaan komputer Macintosh saat itu ya. Jadi
Di sini kami ingin menunjukkan bahwa tadi sesuatu yang kita pelajari pada saat ini, yang kita sendiri mungkin belum tahu ini akan berguna atau tidak gitu ya. Nah ini pada saatnya nanti akan terkonek begitu. Ini akan mendukung perjalanan karir dari teman-teman semua. Nah kemudian saya juga ingin sharing kepada adik-adik semua, mungkin ini cerita dialami saya sendiri ya. Jadi ketika kami saat itu masuk kuliah, memilih jurusan, dan ini kan memilih jurusan bukan pekerjaan yang mudah ya, apalagi saat itu referensi hampir tidak ada. Referensi barangkali hanya bisa dilakukan dengan bertanya atau mengunjungi kampus, bertanya kepada senior begitu ya. Nah saat itu kebanyakan dari kami memilih jurusan itu hanya karena patuh pada perintah orang tua begitu ya, permintaan orang tua. Ada juga yang hanya sekedar ikut kawan begitu, kawan memilih jurusan A ya udah kita ikut begitu ya. Ada juga ya barangkali yang ikut pacar barangkali ya. Nah, idealnya memang jurusan yang kita pilih ya harusnya sesuai dengan passion dan minat ya. Tapi kondisi ini kan tidak selamanya hadir di hadapan kita, sehingga kita memang harus memilih dan kita harus menjalaninya. Nah, barangkali juga rekan-rekan ada yang mengalami ya kondisi seperti ini. Nah, lantas apa yang dilakukan pada saat itu ketika kita memilih jurusan yang ternyata ini kok tidak sesuai passion kami begitu ya. Nah, kami saat itu tidak ada pilihan, jadi ya kita jalani saja. Tapi jangan lupa bahwa di luar sana kita juga bisa mempelajari ilmu-ilmu lain, skill-skill lain yang memang sesuai dengan passion kita begitu ya. Jadi banyak di antara kawan-kawan saya pada saat itu sambil kuliah dia ikut aktivitas-aktivitas lain, belajar skill-skill yang lain, mengikuti seminar-seminar, mengikuti kursus bahasa Inggris, komputer dan lain-lain ya. Saat itu pilihan juga tidak banyak, tidak seperti sekarang ya. Nah, ini bagian dari collecting the dots tadi ya. Jadi teman-teman mengasah skill, mengumpulkan berbagai skill yang mungkin saat itu juga kita hanya sekedar enjoy saja. Tidak tahu apakah ini akan bermanfaat atau tidak. Nah, kemudian saat ini setelah kurang lebih 20 tahun gitu ya, kami akhirnya bekerja di Telkom. Nah, saya melihat rekan-rekan seangkatan saat ini sudah tersebar menduduki berbagai posisi di Telkom, mulai dari level direktur sudah ada, kemudian juga Executive Vice President, VP, dan lain-lainnya. Nah, apakah jabatan tadi sejalan dengan background pendidikan? Nah, tentunya sebagian iya, dan sebagian besar tidak, begitu ya. Saya bisa cerita ke teman-teman, di Telkom kan misalkan di jajaran keuangan, itu banyak pimpinan di level keuangan, pimpinan tertinggi di jajaran keuangan, termasuk barangkali para direktur-direktur keuangan di anak-anak perusahaan, mereka bukan memiliki background finance. Nah, loh kok bisa begitu ya? Karena tadi, mereka tidak hanya terpaku dengan ilmu yang didapat dari kampus, mereka mengumpulkan skill-skill tadi. Jadi mereka selama kuliah, selama berkarir, mereka mengumpulkan dot study ya, mengumpulkan titik-titik, sehingga pada saatnya bekerja, nah saling terkoneksi begitu, mendukung pengembangan dari karir kita semua begitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan collecting the dots, kemudian connecting the dots begitu ya. Jadi connecting the dots ini mungkin tadi saya sampaikan di awal, ini akan kita rasakan seiring berjalannya waktu begitu. Nah, artinya apa? Bahwa kita atau adik-adik dalam hal ini ya, adik-adik masih panjang perjalanan, jadi kumpulkan terlebih dahulu semua learning point kita, semua skill yang ada, kemudian kumpulkan portofolio kita ya, jadi CV kita juga harus lengkap. Nah, suatu saat ini akan berguna seperti contoh-contoh tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan tadi collecting the dots, kemudian connecting the dots. Pertama tentunya kita harus learn and relax ya. Jadi artinya apa yang menjadi passion kita ya, mungkin itu yang kita kejar dulu. Artinya kita mengerjakan sesuatu, belajar sesuatu secara relax karena memang sesuai dengan passion kita. Nah, yang kedua, mempelajari sesuatu yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting rekan-rekan ya, adik-adik semua, karena
untuk mencapai sesuatu yang belum kita raih, ya kita harus belajar sesuatu yang belum pernah kita pelajari sebelumnya begitu. Jadi ini juga menjadi tantangan, menjadi mengasah kita gitu ya, mengasah adrenalin kita untuk kita mencoba hal-hal baru. Nah, ini penting. Di samping tadi kita mempelajari memang yang sesuai dengan passion kita. Nah, berikutnya nanti kita coba membuat koneksi begitu ya, koneksi dari apa-apa yang sudah kita pelajari saat ini. Misalkan begini, saya contohkan misalkan rekan-rekan pada saat hari ini belajar komunikasi misalkan ya, ada yang punya passion sebagai MC, walaupun kuliahnya mungkin kuliah informatika barangkali ya. Nah, sebagai MC ini kan melatih kita untuk lebih fleksibel, lebih luas begitu ya. Sementara kalau informatika kan kalimat mantranya ya 01 begitu ya. Nah, di sisi lain ini akan mengasah rekan-rekan di samping memiliki skill tadi informatika. Nah, rekan-rekan juga fleksibel. Karena fleksibilitas ini sangat penting di dunia kerja ya. Jadi kalau kami di HCM kita ada 3 mantra yang disampaikan dari direktur kami begitu ya, bahwa pertama kita ini harus dalam artinya memang kita menguasai bidang yang kita sesuai posisi kita ya. Saya sebagai orang HR ya harus dalam menguasai bidang saya. Itu yang pertama. Kedua, kita harus luas. Luas artinya tadi saya sebagai orang HR ya harus tahu juga pekerjaan di kiri kanan saya. Karena yang diurus oleh HR kan semuanya mulai end to end ya. Bagaimana kita memanage customer, bagaimana kita memanage operasional sampai kepada finansial. Nah, luas itu di sana. Jadi maksudnya luas tadi dengan kita memiliki berbagai skill, maka itu sudah menjadi bekal bagi kita. Nah, yang ketiga adalah dalam, luas, dan luwes. Nah, luwes ini fleksibel ya. Jadi di dunia kerja kita harus memiliki fleksibilitas. Artinya mungkin kalau saya gambarkan kepada adik-adik semua, terkadang kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu lurus dari barat ke timur begitu ya. Terkadang ada kendala, kita harus belok ke kiri dulu, belok ke barat, belok ke timur, nah seperti itu. Ini yang dimaksud dengan luas. Nah, untuk mengasah kita menjadi seorang yang dalam, luas, dan luwes. Nah, salah satu caranya tadi dengan kita memperbanyak mengumpulkan dots atau skill yang memang suatu saat akan dibutuhkan. Nah, adik-adik peserta program mentorku dari cerita di atas, kemudian juga dari program yang sudah adik-adik ikuti semua selama 1 bulan. Barangkali sebagai penutup begitu ya, di akhir saya ingin menyampaikan beberapa pesan lah untuk adik-adik semua. Pertama, bahwa di usia yang masih muda, ini silahkan manfaatkan waktu luang Anda dengan mempelajari berbagai macam skill, baik yang kita memang sukai maupun tidak kita sukai, tapi memang ini penting begitu ya. Jadi artinya apapun kita pelajari mumpung kita masih usia muda, perjalanan kita masih panjang. Kemudian juga pesan yang kedua, kita manfaatkan berbagai peluang dan kemudahan yang ada di era saat ini ya. Jadi sekarang kalian diuntungkan dengan banyaknya konten-konten yang tersebar di internet ya, bahkan gratisan begitu. Nah, ini suatu resources yang harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga tentunya seperti yang kita lakukan selama sebulan, jadi nanti adik-adik juga diharapkan bisa berbagi ilmu dengan sesama begitu ya. Artinya ilmu yang kita dapat itu akan lebih berkah, akan menjadi amal jariah kalau kita tularkan kepada rekan-rekan yang lain. Jadi jangan pelit dengan ilmu. Ilmu ini tidak akan hilang, bahkan akan terus bertambah kalau kita share kepada teman-teman ya. Nah, yang keempat, ini menjadi mantra begitu di era digital ini, bahwa rekan-rekan harus mulai membangun kolaborasi, membangun partnership. Kita tidak bisa jalan sendiri di era saat ini. Jadi kolaborasi dan partnership ini sangat penting begitu ya. Jadi kalau peribahasa bilang bahwa if you want to go far, maka go together. Jadi kita harus pergi bersama. Kita akan sustain gitu ya. Kita akan berjalan. Kalau kita ingin cepat ya jalan sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin harapan saya kepada
adik-adik semua bahwa saya ingin melihat nanti beberapa tahun lagi teman-teman semua ini sudah ada di posisi yang sesuai teman-teman harapkan ya. Jadi see you on top. Jangan lupa contribute to Indonesia. Nah, ini hal yang penting perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua ya, bahwa kita tinggal di Indonesia, menjadi ladang kita juga di Indonesia ya. Kewajiban kita untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Mungkin itu sebagai speech dari saya sebagai pengantar untuk menutup graduation di siang hari ini. Sekali lagi selamat untuk seluruh adik-adik menti dan juga terima kasih kepada kakak-kakak mentor. Dan sebagai penutup tadi ya seperti yang dijanjikan Kak Stefani ya, bahwa kita akan menyaksikan pengumuman awarding untuk 5 Best Mentee program Mentorku by Living in Telkom. Kepada panitia silahkan ditampilkan. Iya, itu dia Pak Iwan, 5 Best Mentee terpilih. Tadi sempat Selamat buat Best Mentee ya. Tepuk tangan ya Pak Iwan, dan juga untuk seluruh Best Mentee terpilih, 5 Best Mentee luar biasa sekali. Selamat sekali lagi. Dan kita akan sapa-sapa juga 5 Best Mentee terpilihnya Pak Iwan. Mungkin silakan untuk Best Mentee yang pertama ada dari topik Career Planning, Muhammad Ade Safri Salam Pesi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan dari Provinsi Ambon, silakan. Ada di sini Safri Salam Pesi. Ada. Halo Kak Stef. Oh, halo Safri. Boleh silakan berkenalan dan masih terharu ya. Aduh. Boleh silakan perkenalan dan menyampaikan kesan pesannya juga ya. Silakan Safri. Terima kasih banyak yang pertama buat Telkom Indonesia, Living in Telkom, kemudian buat Kampus Update, buat kesempatan yang luar biasa. Ini pengalaman ngikut mentoring, sebenarnya pengalaman pertama saya. Jadi benar-benar clueless pertama kali masuk, coba-coba daftar dan alhamdulillah bisa lolos sampai ke tahap mengikuti kelas. Beda dengan teman-teman lainnya, sejak awal saya merasa saya hadir dengan visi untuk meraih masa depan yang berbeda. Jika mendengarkan teman-teman di kelas mentoring saya, mungkin punya tujuan dengan karir yang jelas, bekerja di company tertentu, bekerja di mana, namun saya datang dengan ideation yang baru, ingin membangun sebuah komunitas sosial, bekerja untuk membangun masyarakat. Dari sana, sebenarnya ada perasaan ciut, kayak, oh udah gitu. Tapi melalui mentoring ini, terima kasih shout out buat Mas Rizky dan juga Mas Pras buat arahannya selama sesi mentoring tersebut. Saya menjadi terbuka wawasan untuk perencanaan karir sebenarnya di masa depan nanti seperti apa. Dan gak nyangka sebenarnya gak expect juga karena teman-teman lain keren-keren banget di kelompok 1. Kebetulan saya dari kelompok 1 aja udah luar biasa banget teman-teman yang di dalam kelompok, apalagi belum tahu kelompok-kelompok yang lain. Namun diberikan kesempatan ini, saya berharap ini tidak berhenti di saya saja dan nanti misi positif ini bisa saya sebarkan luas ke teman-teman anak muda lainnya di luar sana, bahwa sangat baik untuk kita sedari sekarang menyadari bahwa untuk merencanakan karir di masa depan itu sangat penting. Dan satu hal untuk teman-teman semua, kita perlu ingat bahwa karir itu bukan sekedar kita mau kerja di mana, tapi bagaimana kita merencanakan misi masa depan, kepuasan untuk hidup kita nanti. Mungkin itu, terima kasih banyak buat Telkom dan juga buat Kampus Updates. Tepuk tangan dong buat Syafri. Kak Stefani terharu juga ya, karena kayak Syafri menyampaikannya berbinar-binar, jadi tuh semangat gitu ya. Sekali lagi Syafri selamat. Syafri
Dari mana provinsinya? Dari Ambon betul ya? Iya, dari Provinsi Maluku, tapi bukan kota Ambon, dari Pulau Buru. Mungkin kalau teman-teman tahu belajar politik, saya dari Pulau Buru. Oke, dan sekarang lagi di sana? Iya, sekarang lagi di sini. Iya. Sekarang lagi di sini. Siap, tepuk tangan yuk buat Syafi sebagai pemenang Best Mentee yang pertama dari topik Career Planning dan Preparation. Luar biasa sekali Syafi. Yang kedua, Pak Iwan mohon izin menyapa siapa di sini. Ada Zikri Kurniawan ya. Dari topik Communication. Dari Halo Kak. Silakan. Oke, first of all, alhamdulillahirabbil alamin, thanks to Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Telkom Indonesia, buat Kampus Update, buat kakak mentor aku, Kak Faza Rasyadan, halo Kak, Kak Badi aku, Kak Nadia, buat seluruh menti kelompok 9. Aku masih nggak nyangka banget sekarang awalnya ikut follow dari Instagram @livingintelkom, terus tiba-tiba lihat ada postingan mentorku, wah apa nih? Dan udah cari tahu, oh ternyata acaranya bakal ada mentoring dari profesional talent di Telkom Indonesia, dan langsung ikut, langsung siapin semuanya dari CV, dari esai, dan saat mentoring hari Minggu pertama, ternyata nggak nyangka banget atmosfer yang diciptakan sama mentor aku, sama badi aku, itu membuat kita semua menti-menti di situ nggak malu. Kita semua benar-benar mengekspresikan apa yang pengen kita improve dari skill kita, terutama di bidang komunikasi maupun di bidang-bidang lain, baik itu insight-insight dari dunia pekerjaan, dari Kak Faza, ataupun dari banyak hal bermanfaat lainnya. Pesan aku dari aku buat teman-teman semuanya, kalian semuanya udah terbaik, udah sampai di sini, udah terpilih dari 2.447 orang yang daftar, dan yang penting yang kita dapatkan dari mentorku ini, kita harus connect, learn, grow, dan yang pastinya kita harus contribute to our nation. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Zikri, tepuk tangan virtual. Luar biasa, paling meriah ya untuk Zikri. Dari Telkom University, selamat sekali lagi Zikri. Selanjutnya ingin menyapa Siti Nur Asyawarda dari topik scholarship. Silakan Siti, kesan-pesannya. Baik, terima kasih Kak Stefani dan semuanya. Mohon maaf saya ternyata dari tadi terkendala jaringan, dan saya juga benar-benar ternyata kendala jaringan membuat saya panik sekali, dan alhamdulillah ternyata sekarang sudah bisa on cam. Dikasih kesempatan, saya udah panik banget ini sebenarnya dan bingung, seneng, saya terharu karena banyak yang teks saya, terus saya udah kelempar beberapa kali mungkin yang menjadi host atau co-host, meng-admit atau beberapa kali, mohon maaf karena saya juga tidak menyangka juga ya ternyata karena di sini memang mendung, kemudian kadang ya sinyal naik turun. Mungkin untuk pesan-pesan, karena saya campur panik, saya jadi bingung Kak Stefani mau bilang apa. Terharu, tapi memang dari awal saya daftar, sebenarnya saya itu sudah menyiapkan untuk bisa ikut, aduh saya masih terharu, untuk bisa mengikuti event ini karena dari mulai apa ya, kayak dari Instagramnya sudah saya ikutin, kemudian coming soon-nya, kemudian sudah saya baca juga dari mentor-mentornya. Wah, luar biasa sekali karena memang saya memiliki apa ya, keinginan untuk memiliki keinginan untuk beasiswa LPDP, dan ternyata mentor-mentornya juga merupakan mendapatkan beasiswa LPDP, dan setelah saya mengikuti, dan terima kasih banyak kepada Kak Anggita, saya sangat-sangat berterima kasih, dan juga kepada Kak Salwa yang selalu mendampingi, kemudian untuk mentorku by Living in Telkom, yang pernah saya waktu itu pas awal saya masih ingat nggak Kak Stefani, saya bilang terima kasih mentorku by Living in Telkom, saya pernah itu, mungkin ada yang masih ingat, dan tidak terasa ternyata sekarang kita sudah berkumpul di sini.
sangat bermanfaat sekali. Ya mungkin awalnya saya ingin start membuat motivation letter itu semester 8, kemudian membuat planning study plan itu adalah semester 8, tapi saya dengan mengikuti mentorku by Living in Telkom ini sudah start lebih awal gitu menurut saya, dan alhamdulillah sudah direview juga oleh Kak Anggita, dan saya juga sudah, karena Kak Anggita ini menurut saya sangat sabar mengajari saya juga, kemudian direview, kemudian halo Kak Anggita, terima kasih banyak. Terima kasih kepada teman-teman juga yang suka saling support juga di grup. Terima kasih by Living in Telkom. Terima kasih banyak Siti Nur Asia. Boleh tepuk tangan yuk. Iya, emang kalau udah menang ada kendala sinyal, panik ya dan terharu, jadinya rasanya mau nangis aja gitu. Bener, kehilangan kata-kata, speechless sekali Kak ini. Iya, luar biasa Siti. Sekali lagi selamat ya untuk Siti. Dan selanjutnya ingin menyapa Sadit Arifin dari topik Self-Growth dan Design Thinking dari Institut Teknologi Bandung. Silakan Sadit, mungkin buat perkenalan dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sadit Arifin dari Institut Teknologi Bandung, dari program Self-Growth dan Design Thinking. Nah, mungkin pertama sekali saya bersyukur, alhamdulillah diberi kesempatan untuk ini, dan saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Kapingkan, terutama mentor selaku mentor dari kelompok 23 yang udah berkorban banget buat kita, memberikan ilmu semuanya, segala hal yang mungkin saya kira itu tidak bisa ternilai ya, saking besarnya gitu yang telah diberikan kepada kami, terutama kelompok 23, kemudian Kakun, Alif, Arum, Zara, Dea, Chris, Alia, Tasya, Aulia, Yufira, dan Vanessa, gitu. Yang teman-teman aku satu-satu yang aku sebutin tadi, yang udah mendampingi bertukar pikiran, kita udah berkontemplasi bareng-bareng ya, mengenai hidup kita ini apa sebenarnya, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, dan bagaimana kita merancang untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin pengalaman itu yang tidak ternilai ya bagi saya, karena teman-teman saya ini saya rasa sangat-sangat hebat, semuanya sudah punya pengalaman yang luas dan juga punya ilmu yang sangat luas, dan di sini saya sangat terharu bahwa mereka itu tidak menyimpan ilmunya, bahkan berbagi, bahkan saling memberikan pandangan, perspektif masing-masing untuk menambah insight buat kita sendiri, seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya rasakan untuk di kelompok 23 itu sendiri, dan saya cukup bangga dengan seluruh teman-teman saya. Mungkin kita ini adalah yang terbaik, mungkin ya. Mungkin ini berpesan juga kepada teman-teman yang lain, kita itu sejatinya adalah yang terbaik, karena sejatinya kita lahir karena kita adalah pemenang. Mungkin ini materi dari self-growth juga ya, karena yang menang itu adalah dari sekian juta sel sperma, kita yang menang gitu. Dari lahir kita sudah lahir sebagai pemenang gitu. Nah, berarti sekarang kita semua adalah pemenang gitu. Nah, tapi mungkin punya kesempatannya masing-masing, dan untuk menjadi pemenang yang tinggi atau yang sudah punya, yang memang bisa menjadi pemenang adalah orang-orang yang memang banyak bersyukur dan banyak belajar gitu. Nah, mungkin semuanya juga seperti itu. Mungkin saya lebih dan teman-teman 5 teman-teman yang lain mungkin diberikan kesempatan saja untuk memenangkan hal ini gitu. Tapi sejatinya kita adalah semua adalah pemenang. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Telkom, kepada semua mentor dan kakak-kakak dan abang-abang sekalian yang sudah mempersembahkan waktunya untuk kita, untuk pemuda Indonesia yang katanya akan bisa memakmurkan negeri ini ke depannya, dan semoga ilmu yang kita terima sebulan kemarin itu sangat bisa kita pergunakan untuk ke depannya dan bisa bermanfaat untuk membangun bangsa ini. Mungkin terakhir saya ucapkan juga kepada teman-teman, jangan pernah menyerah gitu. Karena sejatinya kita lahir untuk terus berjuang, dan saya ingin teman-teman sini semua
bisa berjuang bersama dengan saya dan teman-teman yang lain untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Sadit. Kita lahir untuk terus berjuang. Kita adalah pemenang, terus bersyukur dan terus belajar. Luar biasa sekali speech-nya, sampai merinding ya, Kak Stefania. Boleh tepuk tangan untuk Sadit yuk. Luar biasa sekali, Sadit. Yang terakhir, tapi last but not least ya, silakan Franciscus Rico dari topik personal branding. Oke, baik. Mas Mbak dan teman-teman, apakah suara dan video saya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas di perangkat Mas Mbak dan teman-teman masing-masing? Jelas sekali. Jelas, Rico. Oke, karena itu perlu dilakukan. Baik, gosh, aku mengquote kata-katanya Siti juga tadi, speechless, aku nggak tahu mau ngomong apa juga. First of all, thank you so much buat Kampus Update dan Living in Telkom untuk mentoring yang luar biasanya selama 4 sesi, bahkan lebih ya, tadi mendengarkan banyak kelompok yang mengadakan sesi lebih, ada bahkan di kelompok 13 diri juga ada sesi lebih, ada biro jodohnya juga waktu itu bahkan. First of all, gak tau mau ngomong apa lagi, so thank you so much buat Kak Amanda dari kelompok 13, buat Kak Tito juga selaku buddy kita, dan buat teman-teman kelompok 13, make so much di kolom komentar, ada Sekar, Bella, Aulia, Yusuf, Vira, Anissa, Yunita, Salsa, dan Nurul. Gak ada yang sebutkan? Oke, sip, mantap. Thank you so much. Aku mau nekanin ini sih, teman-teman. 250 orang kita di sini sama-sama, aku yakin kita nih sebagai manusia mengikuti 3 kelompok. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terbanyak di sekitar kita, dan orang-orang yang berkuasa. Dan hal yang ku sadari ketika di mentorku ini adalah, aku disurround sama orang-orang yang juga punya growth mindset, disurround dengan orang-orang yang mendukungku bertumbuh. Aku dikelilingi dengan banyak orang yang juga mendukungku ke arah situ. Berulang kali aku kadang punya visi kalau aku harus menemukan diriku di sini, dan melalui bantuan teman-teman yang keren-keren semua, dan tentunya kakak, mas, mbak mentornya juga the best, aku mendapatkan kesempatan itu. Dan tentunya dari situ aku nggak bisa bilang ini sesuatu yang aku kerjakan sendiri, nggak. I owe this to every one of you, teman-teman yang hebat, mas, mbak yang luar biasa. Thank you so much for doing everything for us. Aku kutip teman-teman tadi juga. Akhir kata juga, never stop learning, teman-teman, because kita nggak pernah tahu kemana diri kita bisa nyampe sebelum kita ke titik itu. So keep going, keep being you, and just know that each and every one of you is awesome. I am so honored for this opportunity. Apa nggak tahu mau ngomong apa. Udah sekian aja. Thank you so much teman-teman sudah mendengarkan, dan aku kembalikan ke Kak Stefani. Thank you. Terima kasih banyak, Riko. Boleh tepuk tangan untuk Riko. Tadi ada yang dari Mrs. Kak Stefani, Riko katanya suaranya seperti penyiar radio, katanya begitu ya. Luar biasa sekali, congrats untuk Riko. Nah, ini 5 best mentee terpilih dengan Pak Iwan. Boleh foto bersama terlebih dahulu. Dan mungkin Pak Iwan juga menyampaikan kesan-pesannya untuk 5 best mentee ini. Silakan Pak, sambil sebelum foto bersama. Ya, saya tunggu teman-teman di TLT ya. Nanti kita kerja bareng di TLT 1 hari penuh begitu ya. Kemudian kita makan bareng, terus kita shopping bareng barangkali kalau sudah dibuka mallnya. See you in TLT. Oke, terima kasih. Boleh foto bersama dulu Pak Iwan, dan 5 best mentee terpilih kita akan pin. Oke, semuanya boleh pause ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin 3, 2, gayanya Living in Telkom ya, gaya Telkom Indonesia, yuk. Oke, 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Iwan Setiawan dan juga 5 best mentee terpilih. Boleh berikan tepuk tangan, luar biasa sekali. Dan ngomongin Pak Iwan, mumpung masih ada Pak Iwannya juga, ini kabar gembira untuk adik-adik semua. 250 mentee terpilih akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti dan menyelesaikan program mentorku by Living Telkom dan terpilih menjadi mentee kita yang ditandatangani langsung oleh Pak Iwan Setiawan. Luar biasa sekali. Jadi sertifikatnya tuh eksklusif langsung ditandatangani oleh Pak Iwan, dan nanti akan dikirimkan setelah berjalannya acara kita ya. Ditunggu sampai hari Senin atau juga hari Selasa. Oke, itu dia informasinya. Boleh di-share screen lagi, silakan untuk operatornya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Teman-teman jangan lihat dulu karena kita akan main quiz-quiz juga ya.
Oke. Nah, ini dia. Ini, reminder lagi, untuk 5 best mentee terpilih akan mengikuti mini internship 3 Days Tuna Exclusive Program di TLT bersama Telkom Indonesia. Nanti pemberangkatannya akan di bulan September, detail tanggalnya akan menyusul lebih lanjut ya. By group kita akan diskusi kapan adik-adik harus beli tiket, harus rapid tentunya, swab dan sebagainya. Oke, jadi sampai bertemu dan sampai berdiskusi nanti ya. Boleh di next silakan. Kita boleh foto bersama dulu untuk semua nih, seluruh mentee terpilih, kakak mentor, kakak panitia, dan juga semuanya deh, yuk yang ada di sini kita foto bersama yuk. Boleh ya? Oke, dibantu oleh Kak Febe nanti untuk screenshotnya dan capture-nya. Oke, atau boleh Kak Evelyn juga ya. Oke, semuanya boleh senyum, kita melihat ke kamera, gaya Telkom Indonesia. Boleh, silakan. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, boleh. Silakan sekarang pakai filter graduation, yuk. Nih, Kak Stefani coba cariin mana ya filter graduation ya. Yang pakai topi itu loh, adik-adik. Nah, ini dia. Coba Kak Stefani pakai. Bisakah? Nah, boleh ya semuanya kita pakai filter ini. Silakan dicari. Aduh, mana filternya? Panik. Aduh, nggak bisa. Filter bisa ya? Yuk, kita boleh pakai filternya. Oke, sambil menunggu pakai filternya, Kak Stefani mau cek satu-satu lagi. Sudah pakai filter kah? Oke, sudah hampir semua ya, ceki-ceki lagi. Mungkin yang belum bisa karena pakai handphone ya, atau lagi ada kendala, nggak apa-apa. Oke, gayanya Telkom Indonesia lagi. Nanti mungkin ada 3 kali pose ya. Oke, 3, 2, 1, cheers. Oke, boleh gaya bebas ya. Karena ada 3 kali pose, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, itu dia foto bersama kita pada siang sampai sore hari ini, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah foto bersama, tapi jangan lab dulu. Tentu saja kita akan bermain quiz Kahoot. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk kita semua. Maka mari kita lihat. Oke, silakan adik-adik boleh ya. Kita buka kahoot.it. Go to kahoot.it or IT. Dan menangkan nanti ada hadiah lagi nih. Telkom Indonesia baik sekali ya. Hadiahnya banyak sekali loh. Tadi best mentee dapat, superlative word dapat, ini Kahoot dapat lagi juga. Jadi yuk kita main bersama ya. Masukkan kodenya berapa? Oke, wow, share screen-nya hilang nih, Kak. Kodenya berapa ya? Dia muncul lagi, Kak? Muncul lagi, itu dia. 208 2685. Silakan masuk ke Kahoot ini. Masukin pinnya 208 2685. Oke, ini nama-namanya lucu ya. Au. Kelompok 7AG. Kita suka ya namanya ya. Teguh. Congrats all. Ini positif vibes banget ya. Congrats all. Setuju. Selamat untuk kita semua. Aku, ada namanya aku. Siapa aku itu? Hai Jipyong. Waduh. Bukan saya Han Jipyong ya. Tampan hutan. Yuk bisa yuk. Positif ya. Yuk bisa yuk namanya. Menang ya. Waduh ini luar biasa optimis. Menang gitu kan. Siapa ya? Saya main tebak-tebakan Morning Star. Namdokel, mungkin karena bosan dengan Namdosan atau ini Namdosan aliran Sunda kali ya di Namdokel. Oke, selanjutnya ada Anak Sultan Bayi. Siapa lagi? Itu masih tinggi kan? Mungkin
sampai 200 atau 150 lebih yang bergabung. Yuk, adik-adik boleh ya. Kamu selesai, boleh masukin codingnya 208. Oke, siapa lagi di sini? Aku. Kan satu. Oke, ada you. You. Oke. Alien. Oke, ada lagi adik-adik mungkin ditunggu ya 2 menit terakhir. Belum join di 2 menit terakhir. Tinggal iya, makanya yuk dulu kita join. Masukin codingnya di kahoot.id 08 26 Oke. Silakan. Kak bentar, kata Ahmad Revo. Iya, ditungguin. Yuk, join yuk. Di F Jun siapa? Aduh, Kak Sera ini susah dibaca pronunciation Korea ya. Ya itulah, ada Lee F Jun ya, kali ya pronunciation-nya ya. Aduh, udah ya. Oke, lanjut. Semoga menang. Optimis banget. Ya, amin ya Rob. Oke. Ya. Lanjut apa lagi? Ada yang mau join? Aku hitung mundur kali ya, 15 detik terakhir ya. 16, 14, 13, 10, 9, 8, 7, buru-buru langsung masuk semua. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Takut ya, si ganteng langsung join. Kita mulai. Graduation Day, Mentorku by Living Telkom Quiz. In 3, 2, 1. Aku adalah salah satu mentor. Oke, wajah siapa kali ini? Oke, ini wajah siapa? Pada silakan ya. Silakan. Apakah Insan Akademi Merah, Muhammad yang biru, Jessica Tua yang kuning, apakah Aulia yang tidak boleh ya dilihat silakan. Kita menebak juga. Oke, jawabannya adalah Kak Insan Nasir yang warna merah ya. Siapakah yang berhasil menebak? Ini kehokiannya tinggi juga nih kadang-kadang. Anisha. Apakah Anisha mentingnya Kak Insan ya? Coba ya. Nanti kita konfirmasi. Oke, boleh selanjutnya. Next question. Telkom Lemon Tower yang memiliki 52 lantai dan terletak di Jalan Gatsu, Jakarta berada di Kapli. Sudah tahu mungkin website-nya atau website kamu tahu. Apa berapa? Iya, terlihat sebetulnya ya di pertanyaannya. Oke, selamat untuk Yura. Oke, boleh di next. Pertanyaan ketiga, nomor mana yang dapat dihubungi jika terdapat gangguan atau membutuhkan informasi terkait produk Telkom? Ini sih 2 tahun pernah, 2 tahun banget. Ya, ada biru 14045, ada hijau 147 kuning 1500 atau merah 2012 Oke, itu dia. Siapa yang benar? Yura lagi. Boleh di next. Pertanyaan keempat. Berapa jumlah body mentorku? Berapa ya? Berapa jumlah body-nya? Body itu body yang suka ketika ingin kalian. Bahkan ada yang modus kayak, udah makan belum? Tadi udah makan belum? Kalau yang modus bilang temanya ya. Bercanda. Berapa jumlah body-nya?
25. Ya karena ada 25 kelompok ya, jadi badinya juga 25. Selamat tuh Yura nih masih di atas. Boleh yuk, di next. Berapa topik mentoring yang ada di program Mentorku by Living in Telkom? Ini seharusnya benar semua ya, kecuali yang gitu ya. Baik, benar semuanya 100%. Oke. Yuk semuanya. Oke, 104 benar, yang lainnya kayaknya salah pencet ya. Oke, congratulations untuk 104 orang ini dan naik Erzat. Kalau Kahoot tuh paling tepat dan paling cepat, guys. Aku akan bergerak jika digerakkan dan biasanya hanya 2 jari yang digunakan. Enggak, bos. Lipat tangan, penghapus, atau touring. Bisa dilanjutkan pertanyaan ini ya. Maka ya mau lipat tangan, touring, atau penghapus. Oke banget pertanyaannya. Jawabannya moves ya. Aku akan bergerak jika digerakkan dan biasanya hanya 2 jari digunakan. Oke, congrats untuk RZ ya. Next, we have berapa lama mentoring dilaksanakan? 20 hari. Ada 2 di sini. Ini harusnya ketebak ya. 24 hari atau 1 bulan. Jawabnya adalah betul, ada 113 orang menjawab 1 bulan. Luar biasa sekali. Oke, masih RZ nomor 1 di sini ya. Boleh di next. Siapakah aku? Kita tebak gambar lagi. Silakan lihat gambarnya. Siapa kakak ini ya? Kakaknya sih gak begitu. Kakaknya sih gak begitu. Tapi siapa ya? Baju siapakah ini? Oke. Karama Sugiarto ya, dari tadi sudah memaparkan materi. Oke. Itu dia Karama. Masih RZ nomor 1 ya, boleh di next, silakan. Apa tagline dari Mentorku Living Telkom? Apakah top of mind atau grow your future? Opportunity and knowledge? Atau something very satu, aduh sayang banget yang satu salah, jarinya salah gitu kan. Oke, RZ masih nomor 1 loh. Kita lihat pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu setahu Kak Stefani susah banget nih. Aku adalah pemberi informasi untuk menti. Apakah aku? Apakah Raju? Aku nggak ini cover dari gue aku ya. Teman-teman kayaknya udah jawab. Oke, teman-teman udah jawab. Jawabannya proposal, guidebook ya. Kalian sudah dapat guidebook ya. Oke, kita lihat siapa yang juara 321. Alright, congratulations. Congratulations the number 1. Oke, boleh kapan-kapan klik aja mau mengkonfirmasi siapa ya yang pasti nickname RZ, boleh say hi. Ya untuk RZ. Oke. Dan Zumrotus congratulations juga dan juga Yura. Nanti konfirmasi ke kakak baginya ya. Dan jangan lupa kirim nomor link aja-nya untuk kita proses hadiahnya. Oke adik-adik, itu dia tidak terasa acara kita selama kurang lebih dari awal welcoming day dan kemudian kita berdinamika kurang lebih selama 1 bulan dan akhirnya sekarang kita di graduation day, terharu sekali tentunya. Tapi untuk itu untuk kakak mentor
dan juga menti semuanya, kakak Badi, kakak panitia tentunya dari Kampus Update, yang paling utama juga adalah Telkom Indonesia yang telah berdedikasi untuk berkontribusi mengempower anak-anak muda di Indonesia, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak untuk cerita, kenangan, dan berbagai kolaborasi yang telah terwujudkan selama kurang lebih dinamika 2 bulan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga dengan adanya cerita kita kemarin, bisa terus berlanjut cerita tersebut tentunya dengan banyak karya-karya yang luar biasa dari adik-adik semua. Yang paling penting adalah semoga nanti ilmu yang kita dapat bisa tersampaikan juga untuk adik-adik semuanya yang lainnya, terutama di lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Sampai jumpa di program selanjutnya, dan doakan ada program selanjutnya tentunya dari request teman-teman juga. Dan semoga adik-adik semua sukses. Terima kasih kakak mentor sekali lagi. Terima kasih Telkom Indonesia dan terima kasih Kampus Update. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya tutup acara kita pada siang sampai sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga teknis. Dari tadi semua agak speechless dan grogi juga. Tapi sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan teknis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa. Dan semangat terus untuk berkarya. Bye semuanya.